Kembali lagi di channel Spoiler Warning. Kali ini akan kembali menceritakan alur film aksi teroris yang akan menghancurkan kota di Amerika. Akankah mereka berhasil melakukannya ataukah sebaliknya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok pasukan terbaik yang dimiliki oleh Amerika yaitu SEAL Team sedang melakukan latihan terjun payung di San Diego, California. Kemudian adegan berpindah ke negara Filipina, terlihat seorang pria mengendarai sebuah mobil penjual es krim dan seorang wanita yang terlihat cemas menuju sekolah dasar internasional. Bersamaan dengan itu, Duta Amerika untuk Filipina menuju ke sekolah untuk menjemput anaknya. Tak lama setelah itu, ledakan besar terjadi yang menewaskan puluhan anak-anak termasuk Duta Amerika. Ledakan bom yang terjadi sangat menghebohkan dunia. Pemberitaan atas ledakan itu beredar di mana-mana. Selain membunuh anak-anak yang berdosa, juga membunuh Duta Amerika. Tak ada pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan sosok Tadi sebagai pelaku pengeboman yang saat ini sedang berada di kamp pelatihan berada di Indonesia. Di lain tempat kita akan berkenalan dengan anggota SEAL Team 7, Letnan Brooke dan Letnan Deb. Dalam sela-sela pembicaraan, istri dari Deb ternyata saat ini sedang hamil, tentunya membuat dia bahagia yang sebentar lagi akan menjadi ayah. Setelahnya, Brooke mengajak Deb dan seluruh anggota keluarganya liburan ke pantai dan bertemu dengan anggota SEAL Team lainnya. Jauh berpindah ke negara Costa Rica, kita diperlihatkan dengan seorang perempuan bernama Lisa Morales yang berprofesi sebagai dokter. Dan berkenalan juga dengan seorang pria berambut gondrong bernama Cristo. Draped in camouflage. Di malam harinya di kediaman Lisa Morales disambangi oleh rekannya bernama Walter Ross. Dan faktanya mereka berdua adalah agen mata-mata yang saat ini sedang menyamar untuk menyelidiki Cristo. Cristo ini adalah bos terbesar narkoba kelas internasional dan diketahui juga terafiliasi dengan kelompok jihad di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia dan Filipina. Dalam pertemuannya, mereka berdua diketahui oleh salah satu anak buah Cristo. Saat di pagi harinya, mereka dikejutkan dengan kedatangan pasukan Cristo yang langsung menewaskan Walter. Tapi tidak dengan Lisa Morales yang dibiarkan hidup lalu menculiknya. Semua anggota SEAL Team 7 yang saat ini sedang menikmati liburan bersama keluarganya menerima panggilan untuk melakukan misi penyelamatan Morales. Mereka semua segera berangkat diiringi air mata sang istri yang menunggu kepulangannya di kemudian hari. Berlokasi di hutan Costa Rica, di kamp para teroris, mereka menyiksa Morales habis-habisan untuk mendapatkan informasi. Apa tujuan Morales memata-matainya? Sejak jauh hari, Cristo ternyata sudah mengetahui penyamarannya, namun Morales tetap tidak mengakuinya. Kembali ke markas SEAL Team 7 saat ini sedang melakukan rapat untuk misi penyelamatan Morales. Hasil informasi yang didapatkan, Morales diculik oleh Cristo, seorang penjual senjata ilegal dan pengedar narkoba.
Diketahui juga bahwa Morales memiliki misi penyelidikan untuk mencari informasi hubungan Christo dan jaringan teroris Abu Sabbal. Abu Sabbal ini ternyata pelaku aksi pengaboman di sekolah Filipina yang menewaskan duta Amerika dan anaknya di awal film tadi. Karena tak ingin target misinya gagal, maka misi penyelamatan pun dimulai. Para anggota SEAL Team 7 berangkat dengan melakukan terjun payung menuju titik lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di lokasi, mereka berkoordinasi dengan pusat komando yang diberitahu bahwa mereka akan dijemput di lokasi titik ekstraksi pada pukul 6 pagi. Radio check over. Roger, Actual. This is me. And at this time, Actual, for your extract. How? Copy. Roger, mate. You ready? Dua helikopter terbang mengangkut pasukan elit dari tim ekstraksi tiba di lokasi untuk membantu SEAL Team 7. Tim ekstraksi ini adalah tim backup atau tim pembantu untuk menjemput semua pasukan SEAL Team jika sewaktu-waktu ada serangan yang lebih besar lagi. Kembali ke pasukan SEAL Team berusaha merapat lebih dekat lagi menuju lokasi penyanderaan dengan hati-hati. Dengan memiliki keahlian dan taktik perang yang telah dikuasai, SEAL Team 7 berhasil masuk dan melenyapkan penjaga camp. Perang antara kelompok teroris dan SEAL Team 7 pun terjadi. Setelah melalui aksi tembak-tembakan, pasukan SEAL Team berhasil menyelamatkan Morales. Namun pasukan teroris tak mau kalah dengan mendatangkan pasukan lebih besar dan lebih banyak dari sebelumnya. Shit, sir, if those trucks about 1,000 yards. Hey man, we're not gonna make it a secondary. Rally point! Sounds good! Pass it down! Moving to rally point, how copy, over. Wake up! One good down! Setelah melalui pengejaran yang dilakukan oleh para teroris, pasukan bantuan untuk SEAL Team 7 seketika datang dan berhasil menyelamatkan mereka semua. Beralih ke Ukraina memperlihatkan Abu Sabbal mendatangi tempat yang mereka gunakan untuk pembuatan bom dengan daya ledak yang sangat besar. Bom itu juga dirancang bisa melewati metal detektor, yang artinya mereka dengan leluasa bergerak pada saat akan melakukan aksinya. Как я вам говорил по телефону, у меня есть то, что никого в кругом не остается. Di kediaman Christo, Abu Sabbal menemuinya. Ternyata mereka berdua ini adalah teman dekat lamanya dari kecil. Christo mengatakan bahwa ini adalah pertemuan terakhir, karena saat ini dia sedang diawasi oleh CIA. Yang artinya, jika diketahui mereka berteman, maka aksinya akan gagal. Setelah berhasil menyelamatkan Morales di misi sebelumnya, kini Roar dan Dev diberitahukan oleh atasannya untuk misi selanjutnya. Melalui informasi yang didapatkan bahwa Abu Sabbal akan melakukan aksi penyerangan terhadap warga Amerika yang dibantu oleh Christo untuk menyelundupkan mereka tanpa diketahui oleh pihak keamanan Amerika. And what's not right about it? Christo and Shabal are a lot. The dope dealer? He is not a dealer, man. Side America. This could be big trouble in little weapons transfer on his way west. When you say west, what He'll be the primary assault force in case something goes down anywhere near him, period. So I'm gonna link up with SEAL Team 4. Ajay dan Ray kini berada di kapal selam milik pasukan Amerika. Setelahnya, mereka ditemui oleh kapten kapal yang akan mengarahkan mereka untuk mencari informasi Abu Sabbal yang akan melakukan transfer senjata. Keep it watch.
submerge the ship to 160. Dengan menggunakan kapal selam kecil, Ajay dan Ray segera merapat ke pesisir Somalia untuk misi pengintaian. Sesampainya di darat, mereka langsung mengintai Abu Sabal yang saat ini sedang melakukan transfer senjata. Terlihat mereka memasukkan kotak yang berisi senjata itu ke dalam pesawat lainnya. Lalu pesawat lainnya yang membawa Abu Sabal terbang untuk segera menuju Meksiko. Ray, last time I checked, we were in Africa, right? Закончит подготовку. Наш друг встретит твой... Hasil pengintaian yang dilakukan oleh Ajay dan Ray lalu melaporkannya kepada markas di kapal induk untuk menunggu perintah misi selanjutnya. Di perairan Pasifik Selatan, kini terlihat Christo diserbu oleh pasukan SEAL Tim 7 dan berhasil menangkapnya. Kepala keamanan senior menemui Christo dilakukan untuk interogasi guna mendapatkan informasi lebih lanjut untuk penyelidikan. Di sana Christo mengatakan bahwa sudah ada 16 bom saat ini akan masuk ke Amerika. Tak ada yang bisa menghentikannya. Bom akan lolos di mesin pemeriksaan dimanapun. Para teroris akan menyerang pusat keramaian di Amerika yang akan menciptakan ketegangan dan gangguan ekonomi seperti kejadian di Menara World Trade Center sebelumnya. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil interogasi yang dilakukan oleh kepala keamanan, kini Rohr dan Deb menuju Pulau Pedros di Meksiko. Dilengkapi dengan tim lainnya, berbekal informasi yang didapatkan, mereka merangsak masuk ke permukiman yang sudah teridentifikasi keberadaan teroris. In contact midtown south of the church. Setelah berhasil melumpuhkan para teroris, misi belum selesai. Mereka mendapatkan tugas selanjutan untuk segera menuju perbatasan. Abu Sabal akan menyeberangi perbatasan melalui terowongan yang berada di bawah pabrik susu Meksikal. Alhasil, mereka harus segera bergegas ke lokasi misi selanjutnya yang tergabung dengan pasukan Meksiko. Setibanya di sana, ia ditemui oleh komandan pasukan khusus Meksiko bernama Pedros. Pedros mengatakan ini akan menjadi operasi yang sangat sulit. Selain karena medan operasinya yang berbahaya, jumlah pasukan kita sedikit. Sementara mereka, para teroris pasti akan lebih banyak. Adegan kini memperlihatkan mereka menerobos pasukan ke area pabrik. Abu Sabal yang mengetahui kedatangannya bergegas masuk ke dalam terowongan untuk segera kabur. Namun pasukan musuh terus berdatangan dari berbagai sisi hingga menyebabkan aksi tembak-tembakan terjadi. Setelah berhasil melakukan misinya memburu Abu Sabal hingga mati dan menggagalkan aksi terornya, saat misi berjalan satu pasukan yaitu Letnan Rohr gugur. Menyelimuti kesedihan teman dan keluarga, prosesi pemakaman dilakukan untuk menghormati di peristirahatan terakhirnya. Dan film pun tamat diakhiri dengan kematiannya Abu Sabal dan satu pasukan dari SEAL Tim 7. Segitu dulu untuk film kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya.